Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam ayat 26 dan 28 perikop Injil hari ini, Yesus berkata, "Janganlah kamu takut." Tetapi Dia juga berkata, "Takutlah." Janganlah takut menghadapi para pendengarmu. Janganlah takut akan apa yang akan dikatakan orang-orang. Janganlah takut bahkan kepada orang-orang yang akan membunuh kamu. Demikian kata Yesus. Namun takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya takut kepada Allah Sang Pencipta. Kita harus memiliki keprihatinan atas apa yang dipikirkan Allah
tentang diri kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ingatlah bahwa semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin baiklah kita. Hal tersebut mengubah kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Ketika Yesus berkata bahwa kita harus takut kepada Allah, Dia juga mengatakan bahwa kita tidak usah takut kepada Bapa Surgawi, karena Dia adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dengan demikian kita harus menarik suatu garis keseimbangan yang baik antara rasa takut dan rasa mencintai. Apabila cinta kasih itu nyata, maka hal-hal yang ditakuti tidak akan ada. Kita tidak perlu merasa takut ketahuan melakukan perbuatan yang buruk, sebab kita tidak melakukannya. Hidup kita akan diwarnai dengan kejujuran, menjadi pribadi yang sungguh mengasihi Allah. Namun kita tentu akan mengalami juga rasa takut, misalnya takut untuk menyakiti orang yang kita kasihi, takut untuk menjadi egois atau orang yang tidak jujur dan tidak setia. Kita takut menyakiti hati Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, cinta kasih yang sejati sebagai anak-anak Allah mengandung suatu rasa takut di dalamnya. Rasa takut bahwa pada suatu hari kita dapat mengabaikan dan melukai hati orang-orang yang sangat kita kasihi. Terutama mengabaikan firman Allah dan apa saja yang dikehendaki Allah. Semoga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita dapat memperbaharui diri sebagai anak-anak Allah yang sungguh hidup dalam semangat kasih, tidak diliputi rasa takut karena melakukan suatu kesalahan yang tidak dikehendaki Allah. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk memelihara hati yang bersih dan takut melakukan kesalahan dan dosa yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah hati kami dipenuhi semangat cinta kasih yang nyata, bukan sekadar dalam ucapan kata. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang dipenuhi dengan ketulusan dan kesetiaan. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat sejati, kini dan selama-lamanya. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami
ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.